Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat sehat walafiat serta iman Islam yang alhamdulillah pada hari ini sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah kita senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin takbir maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu buah hadis yang diriwayatkan dari hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun illa arba'ati nafar, al Quran wa hafizil lisan wa muqimil jihad wa shaimi fi syahri Ramadan. Jadi surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah tahir Quran, yaitu orang yang suka baca Al-Quran, baik di waktu luang, di waktu senggang, maupun di waktu sempit. Dan Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam agar selamat dari dunia dan akhirat. Kalau kita membaca Al-Quran, maka satu huruf akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Satu huruf. Kalau di surat Al-Baqarah yang pertama alif lam mim cuma 3 huruf. Kalau kita baca alif lam mim berarti dapat 30 kebaikan. Nah, kita baca selanjutnya sampai 5 ayat sampai habis. Nah, kira-kira berapa kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala? Hitung sendiri. Ya, pokoknya satu huruf 10 kebaikan. Kita tidak baca, tapi kita niat untuk baca Quran, kita pegang daunnya, tahu kita dapat pahala. Walaupun kita baca Qurannya kalau lagi malas, cuma sebaris, 2 baris tutup. Itu kalau lagi malas. Karena manusia pasti ada malasnya. Paling malas lagi selembar, paling malas lagi sehari, atau 2 lembar, 3 lembar, bahkan sampai 1 juz. Paling malasnya. Nah, diusahakan kita membaca Al-Quran walaupun kita masih
masih terbata-bata, belum lancar, tapi nggak apa-apa, tetap kita baca Al-Quran, insya Allah. Dan Al-Quran sebagai obat menenteramkan hati. Kalau kita kalau misalkan ada masalah, walaupun kita nggak baca, bisa nggak baca Quran, buka aja, lihat. Yang minimal Al-Fatihah ya, ataupun surat Al-Baqarah yang kita bisa baca. Insya Allah nanti Allah kasih tentram hati kita. Jadi kita nggak bisa nanti kalau ada masalah bisa dikasih solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka aja Pak. Kalau kita bisa baca Quran, maaf nggak bisa baca, buka aja, lihat, niatin dalam hati. Insya Allah minimal surat Al-Fatihah, pasti surat Al-Fatihah pasti pada bisa ya, pada bisa. Buka. Tapi kalau bisa, alhamdulillah. Sering, waktu luar sempit, ada waktu pokoknya mau 2 jam, sejam, nggak apa-apa kita baca Al-Quran. Insya Allah. Di samping itu kita dapat pahala, Allah akan tenangkan hati kita, dan insya Allah Allah akan kasih keberkahan kepada diri kita dan keluarga dalam menjalani kehidupan hidup. Itu yang pertama, sudah menimbulkan orang yang suka atau sering baca Al-Quran. Dan yang kedua, wahal bijin lisan, orang yang suka menjaga lisan. Jadi ada satu kisah, Luqmanul Hakim punya majikan. Nah tuannya ini menyuruh kepada Luqmanul Hakim, Luqman, sini, ini saya ada 2 kambing. Yang pertama, potong, ambil bagian dari kambing yang terbaik. Terserah mau yang mana, pokoknya terbaik menurut kamu. Setelah dipotong kambing yang pertama, Luqmanul Hakim mengambil lidahnya kambing yang terbaik. Yang kedua, Luqman, kamu potong lagi, ambil bagian dari kambing yang terburuk. Diambil lagi, tapi yang diambil lidah lagi. Jadi yang kambing 1 lidah, kedua lidah. Tuannya nanya kepada Luqman, kenapa kamu ngambilnya lidah? Kambing 1 lidah, kambing 2 lidah. Kata Luqmanul Hakim, bahwasanya lidah lisan kita, apabila perkataan kita baik, lisan kita baik, maka baiklah perbuatan kita. Kalau lisan kita buruk, maka buruklah perbuatan kita. Sering caci maki, misalkan sering fitnah orang, misalkan sering ngomongin orang yang tak benar. Nah itu. Jadi semaksimal mungkin kita harus menjaga lisan kita dari yang tidak baik. Yang namanya manusia wajar, pasti ada aja omongan yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lisan kita. Semuanya pasti. Walaupun kita sudah istighfar, yang namanya manusia tak luput dari dosa. Ada aja kita keluarkan omongan kita itu. Makanya kita semaksimal mungkin untuk mencegah agar lisan kita keluar yang baik. Nah itu yang kedua, yang dilakukan surga, yaitu orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, waktu imil jihad, memberikan makan kepada orang yang lapar. Misalkan tetangga kita atau sahabat kita, keluarga kita, ada yang butuh sama kita untuk ya sesuap nasi lah, atau segelas beras, yang kelaparan misalkan belum makan, kasih. Kita ada rezeki cuma 1 gelas, nggak apa-apa, lebih baik segelas kan lumayan kan, 2-3 orang lumayan bisa, atau seliter. Di dalam hadis lain diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di dunia
mengasihi atau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, maka nanti di yaumul kiamat akan diganti oleh Allah dengan buah-buahan yang di surga. Bukan makanan aja, kita kasih pakaian sama orang, kita kasih baju koko, misalkan kaji buah, dipakai buat sholat, nah itu kita dapat pahalanya, ajiwan juga dapat pahalanya karena kita kebaikan. Jadi bukan makanan aja, mau pakaian silakan, mau makanan, mau minuman silakan. Yang penting yang membutuhkan kita ada rezeki, kita kasih. Jangan ditunda-tunda. Kalau tetangga kita lapar, ya mudah-mudahan di wilayah kita nggak ada yang terlalu kelaparan ya. Insya Allah ya. Kalaupun ada, kita bantu sedikit walaupun bermanfaat. Nah itu yang ketiga, orang surga yang menunjukkan orang yang memberikan makan kepada yang membutuhkan. Nah yang keempat, wasat ini bisa di Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan puasa cuma setahun sekali, makanya jangan disia-siakan. Karena kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan, maka kita punya hutang yang wajib harus dibayar. Apapun alasannya, nggak mau tahu, pokoknya harus bayar. Nggak bayar, numpuk hutang kita. Di mana dibaginya? Nanti di akhirat. Mungkin dikurangi pahala kita untuk bayar hutang. Karena apa hukumnya? Wajib, kalau dijelaskan di Al-Quran di surat Al-Baqarah. Kalau yang lain kan sunnah, sedangkan kami sunnah. Kita nggak ngerjain, kita nggak hutang. Kita ngerjain dapat pahala. Tapi kalau Ramadan wajib, maka jangan sia-siakan. Oke, kita sekarang Kamis nggak ikut puasa sunnah, nggak ngerjain, nggak apa-apa. Tapi Ramadan wajib. Apapun alasan kita, nggak ada alasan. Mau kerja capek, mau kerja nggak capek, harus puasa karena wajib. Maka nanti kalau ketika nanti di yaumul kiamat ada surga namanya surga Ar-Rayyan. Jadi orang yang sering berpuasa, baik puasa sunnah ataupun wajib, ketika nanti di yaumul kiamat orang yang berpuasa masuknya lewat pintu surga Ar-Rayyan. Lewat pintu. Nah, jadi itulah dari dua surga kepada 4 golongan manusia tadi. Yang pertama, orang yang suka baca Quran. Kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, memberi makan kepada yang membutuhkan. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tempat yang kita, insya Allah kita istiqomahkan, yang saling berkaitan. Ketika kita baca Quran menjadi baik, bisa kita jaga. Setelah bisa kita jaga, kita berusaha memberikan rezeki kepada yang membutuhkan, serta kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan dengan 4 yang menjadi kerinduan di surga, kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan tetangga-tetangga kita yang masih sakit, yang masih dirawat ataupun yang sudah di rumah tapi masih sakit. Kita doakan selalu semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bisa beraktivitas kembali, bisa berjamaah kembali ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.